Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelompok 10, mata kuliah Bahasa Indonesia. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan presentasi kami terhadap para audiens yang ada di sini. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, Alvina Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Fitriani dari kelompok 10 Fakultas Pendidikan Ekonomi ingin membahas tentang keberagaman bahasa di era globalisasi. Saya Alvina Fitriani dari kelompok 10 ingin membahas materi tentang keberagaman bahasa di era globalisasi. Kedudukan, peran, dan fungsi bahasa Indonesia. Sastra di Indonesia dan daerah perlu terus diupayakan dengan berbagai cara melalui jalur informal maupun non-formal agar perkembangan dan pembinaan bahasa dan sastra tersebut memperoleh hasil yang maksimal. Badan Bahasa menyusun langkah dan strategi yang disebut dengan kebijakan bahasa. Berdasarkan kebijakan bahasa itu diciptakan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang harus dilakukan oleh masyarakat, badan bahasa di Jakarta dan warga Balai Bahasa serta kantor bahasa yang merupakan unit pelaksanaan teknis atau bisa disingkat dengan UPT di seluruh Indonesia. Kebijakan bahasa yang biasa pula disebut dengan politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahan, perencanaan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh yang pertama, masalah bahasa dan sastra, yang kedua, masalah bahasa dan sastra, dan yang ketiga, masalah bahasa asing di Indonesia. Ketiga jenis bahasa yang ada di Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan nasional. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi untuk menghubungkan budaya nasional. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahasa Indonesia, bahasa media massa dan pendukung sastra Indonesia. Jenis yang kedua, di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang identitas nasional, B. Lambang kebangsaan nasional, C. Alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan yang D. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dan jenis yang ketiga, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing. Di dalam kedudukannya tersebut, bahasa asing di Indonesia memiliki fungsi sebagai A. Sarana perhubungan antar bangsa, B. Sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan yang C. Sumber kebahasaan terutama untuk pengguna kosakata dan peristilahan bahasa. Keberadaan bahasa Indonesia dewasa ini mempunyai dua fenomena menarik. Yang A, fenomena positif. Fenomena positif bisa disebut dengan bahasa Indonesia yang telah berkembang dengan baik di kalangan masyarakat. Terbukti dengan digunakannya bahasa Indonesia oleh para ibu, khususnya ibu-ibu muda dalam mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anak menjadi terlatih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan di masa depan mereka memiliki keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sedangkan fenomena negatifnya adalah seiring dengan berkembangnya zaman, banyak ditemukan perkembangan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia, seperti munculnya bahasa gaul, bahasa komunikasi kelompok bermain, atau bahasa prokem dan bahasa SMS lainnya. Dampak perkembangan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Sebenarnya pengguna bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat diperlukan di era globalisasi seperti saat ini. Bahasa asing menjadi modal dasar dalam menghadapi kemajuan bangsa ke depannya.
bahasa asing terutama bahasa Inggris sangat diperlukan dalam pembelajaran masyarakat dari jenjang SD hingga jenjang kuliah. Era globalisasi menjadi peluang semakin besar dalam menghadapi persaingan dunia kerja jika memiliki pemahaman lebih pada bahasa asing. Karena perusahaan akan merasa termudahkan jika memiliki karyawan yang dapat menguasai bahasa asing ketimbang tidak memiliki penguasaan sama sekali. Maka dari itu, tidak dipungkiri bahasa asing menjadi bahasa yang telah diakui negara Indonesia. Karena semua aspek kehidupan saat ini lebih menonjolkan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia sendiri. Di sisi lain, pengguna bahasa asing yang berlebihan juga akan membuat punah bahasa yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat sendiri. Beberapa dampak yang akan didapat jika penggunaan bahasa asing terus dibiarkan di negara Indonesia. Yang pertama, tergerusnya arus kebudayaan asli Indonesia. Maksudnya, masyarakat akan lebih penasaran dengan budaya luar ketimbang budaya asli Indonesia. Yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia akan meredup lantaran banyak yang memilih bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia sendiri. Yang ketiga, pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar akan berkurang. Yang keempat, rasa cinta tanah air yang seharusnya ada di diri setiap manusia mulai memudar. Yang kelima, masyarakat akan memandang rendah bahasa sendiri. Yang keenam, melemahnya budaya serta bahasa bangsa Indonesia. Menyikapi keberadaan bahasa asing di negara Indonesia, maraknya global competition sudah terpampang nyata di era globalisasi seperti ini. Hal tersebut yang membuat penguasaan bahasa pada satu bahasa saja sulit untuk menembus global competition. Ditambah negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dan masih memerlukan kontribusi dari negara lain, terutama negara maju. Maka dari itu, bahasa merupakan salah satu faktor yang membuat negara Indonesia dapat maju. Setidaknya setiap individu memerlukan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang berperan sebagai bahasa internasional. Untuk berkomunikasi dengan orang dari negara lain, pastinya orang tersebut memerlukan bahasa asing untuk mempermudah komunikasi, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, kita bermasyarakat dan bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak memakai bahasa gaul atau bahasa Indonesia populer. Karena itu, memang suatu proses dalam psikologisnya. Selain itu, masyarakat dewasa pun yang bersosialisasi dalam lingkupnya secara tidak sadar akan terbawa dengan lingkup tempat ia tinggal. Yang memang faktanya sebagian besar lingkungan kita yang sudah lebih sering menggunakan bahasa populer tersebut, sehingga fenomena ini akan semakin cepat meluas. Dengan kata lain, perkembangan bahasa Indonesia populer memang sudah tidak dapat dicegah atau dihindari perkembangannya dalam lingkup masyarakat. Sehingga seharusnya yang apa kita lakukan untuk mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia populer ialah: yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia berbasis ICT atau Information, Communication and Technology. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan. Pemanfaatan ICT sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Misalnya, dalam memanfaatkan ICT sebagai alat bantu pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Yang keempat, dan yang paling penting dimulai dari diri kita sendiri. Kesimpulannya,
Dengan adanya globalisasi, kedudukan bahasa Indonesia sedikit terancam karena bahasa asing mulai masuk ke Indonesia. Dengan demikian, ada faktor negatif dan positif adanya globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bahasa kita dapat mengikuti perkembangan internasional dengan baik dan lancar. Dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dengan cara menggunakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan juga dapat menambahkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai media untuk mencintai bahasa Indonesia sendiri. Cukup sekian materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dari Jakarta ke Sukabumi, malam hari baru berangkat. Demikian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.